Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Matia Ridwan N, NIM 1930111045. Saya berasal dari kelompok 9. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak cerdas dan berbakat. Menurut Clark, pada bukunya pada tahun 1988 halaman ke-6 mengatakan bahwasanya murid cerdas berbakat ialah anak-anak yang menampakkan kapasitas untuk kerja yang tinggi dalam bimbingan seperti intelektual, kreatif, artistik, kepemimpinan, kemampuan atau lapangan-lapangan akademik tertentu, dan memerlukan layanan-layanan atau kegiatan yang tidak bisa disediakan oleh sekolah dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan secara penuh. Menurut skala yang dibuat oleh Worcester, murid cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf intelijensi 130 atau lebih, yang dibedakan atas luar biasa cerdas atau gifted IQ 145 ke atas, dan sangat cerdas atau superior pada IQ 130 sampai dengan 144, yang banyaknya hanya 2,5% dari banyaknya murid. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratama Putri, NIM 1930111008. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, poin B tentang karakteristik dan kebutuhan anak cerdas berbakat. Perbedaan program pendidikan anak cerdas berbakat dengan anak biasa bukan sekedar berbeda, tetapi secara kualitatif memang harus berbeda. Perbedaan kualitatif ini mutlak perlu karena anak-anak cerdas berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari peserta didik biasanya. Anak cerdas berbakat pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, membaca pada usia lebih muda. Yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, memilih perbendaharaan yang luas. Yang keempat, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Yang kelima, mempunyai pengamatan yang tajam. Yang keenam, dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. Yang selanjutnya, berpikir kritis juga terhadap diri sendiri. Yang keenam, senang mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya, yang terakhir, mempunyai daya abstraksi dan masih banyak lainnya. Cerdas berbakat perlu dilakukan analisis kebutuhan dan permasalahan perkembangan yang mungkin muncul dari aspek yang disebutkan di atas serta implikasinya bagi pengembangan program pendidikan. Yang pertama, perkembangan fisik. Selama usia sekolah, anak berbakat sangat mungkin mengalami kesenjangan antara perkembangan fisik dan intelektual, dan sekolah secara tak sengaja mungkin menghambat aktivitas mereka. Apabila perkembangan intelektualnya lebih cepat daripada perkembangan fisik, maka anak akan merasa tidak kuat secara fisik. Sementara, jika tuntutan secara fisik kurang menantang akan menjadikan anak berbakat kurang tertarik dan tak memperoleh kepuasan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Para ahli hasil penelitiannya menunjukkan secara biologis memang ada perbedaan struktur otak antara anak berbakat dengan anak normal. Anak berbakat mampu kedua belahan otak kiri dan kanan sebagai alat berpikir dan seluruh fungsi-fungsi lain secara terintegritas sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Yang ketiga, perkembangan emosi. Karakteristik kemampuan kognitif yang tinggi pada anak berbakat dan kepekaannya terhadap dunia sekitar menjadikan anak berbakat memiliki akumulasi informasi yang banyak. Apabila dengan fungsi kognitif dia mampu mengolah informasi dan menumbuhkan kesadaran akan diri dan dunianya. Yang keempat, perkembangan sosial. Karakteristik perkembangan sosial anak berbakat, temuan dan generalisasi seringkali menunjukkan karakteristik populasi yang selalu tidak dapat diterapkan secara individual. Kecenderungan menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak berbakat memang lebih baik daripada anak yang
normal pada umumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani, NIM 1930111034, akan melanjutkan presentasi pada materi ketiga, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model, antara lain yang pertama yaitu akselerasi, yaitu model akselerasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, melalui dari memasuki SD pada usia dini, loncatan kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas tertinggi. Yang dua yaitu pengayaan. Model pengayaan yaitu dengan memberikan tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat, baik memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Yang ketiga yaitu kelas khusus. Model ketiga adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah. Model pengelompokan berdasarkan kemampuan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif. Yang keempat yaitu bimbingan konseling. Bagi anak cerdas dan berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan memahami kekhasan siswa cerdas berbakat serta penerapan konseling dalam mengenai permasalahan yang timbul akibat kekhasannya adalah sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa kemampuan unggul sangat penting peranannya. Mungkin hanya sekian, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu teknik dan cara membimbing anak cerdas dan berbakat. Dalam GBHN pada tahun 1993 yang telah mengamatkan bahwasanya anak didik berbakat istimewa perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya. Lebih lanjut lagi, dalam kurikulum pendidikan dasar pada tahun 1994 menekankan perlunya layanan bimbingan dan konseling bagi siswa yang memiliki kemampuan kecerdasan yang luar biasa. Menurut Depdikbud pada tahun 1993, layanan bimbingan yang diberikan tentunya tidak diarahkan kepada layanan yang bersifat eksklusif, melainkan dikembangkan secara terpadu dalam sistem bimbingan yang ada. Di sekolah dasar, sistem bimbingan yang diberikan kepada siswa cerdas dan berbakat lebih cenderung terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwasanya secara kuantitatif layanan bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat dapat berbeda dengan layanan bimbingan siswa pada umumnya. Perbedaan itu dikarenakan memang terdapat perbedaan kebutuhan. Nah, mungkin sekian video saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.